Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Seperti biasa kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiao Chun, dimana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Tulang ikan, dan aura ikan naga dari surga, menyebabkan jantung Chen Su berdegup kencang, dan pikirannya berputar. Sebagai seorang celestial di dinasti Saint Emperor, dia pernah melihat ikan naga surgawi dibagikan sebagai hadiah sebelumnya. Setiap kali itu terjadi, penerima akan menyimpannya di kolam dan merawatnya dengan baik. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan seperti memakan harta nasional. Bahkan, dia hampir tidak bisa memprosesnya secara mental. Setelah menatap kosong pada tulang ikan sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Benar-benar limbah yang sembrono. Tidak yakin dengan apa yang dia rasakan, dia perlahan meninggalkan tanah yang diberkati. Setelah dia pergi, Bai Xiao Chun dan Raja Hantu Raksasa saling memandang dengan kaget. Ini hanya ikan, kan? Kata Raja Hantu Raksasa. Orang-orang dinasti Saint Kaisar ini adalah orang aneh. Yang sebenarnya adalah dia sebenarnya merasa sedikit bersalah karena telah mengumpulkan informasi yang tidak lengkap pada malam sebelumnya. Bersihkan tenggorokannya, dia melihat ke langit malam. Yah, Xiao Chun, ini sebenarnya jauh dari prefektur Godshifter. Saya benar-benar harus pergi. Siapa tahu kapan kita akan bertemu lagi. Dia menghela nafas. Mereka berdua telah mencapai banyak hal sejak reuni awal mereka di dinasti Kaisar Vile, dan ketika dia berpikir kembali, dia menyadari bahwa ada banyak tikungan dalam perjalanan mereka. Kelebihannya adalah dia sekarang memiliki fondasi yang kuat dan jalannya sendiri untuk melangkah. Bai Xiao Chun merasa sedikit emosional juga saat dia mengantar Raja Hantu Raksasa sampai ke portal teleportasi. Setelah Raja Hantu Raksasa menghilang, Bai Xiao Chun menghela nafas dan kemudian berbalik untuk kembali ke tanah kelahirannya. Dengan Raja Hantu Raksasa pergi, aku sendirian sekarang. Saya kira sudah waktunya untuk mulai bekerja keras pada terobosan basis kultivasi saya. Kilatan tekad bisa terlihat di matanya saat ia melanjutkan. Ada pejalan kaki lain, sebagian besar pembudidaya, meskipun sesekali makhluk hidup juga bisa dilihat. Namun, bahkan manusia tampaknya memiliki kesombongan dimasukkan ke dalam mereka sampai ke tulang mereka. Semua orang di ibu kota tampaknya memiliki kesan yang sangat tinggi terhadap diri mereka sendiri, dan kebenarannya adalah bahwa Bai Xiao Chun tidak keberatan dengan itu. Saat dia berjalan, dia melihat-lihat bangunan, dan berpikir tentang bagaimana Saint Emperor City beristirahat di atas daun teratai yang besar. Itu semua membuatnya menghela nafas. Dan untuk berpikir bahwa itu semua dibangun di atas gunung besar dan kolam surgawi. Pada satu titik, jalannya membawanya ke tepi daun teratai, di mana ia mengambil kesempatan untuk melihat air di bawah. Ikan capung surgawi berenang di sana, dan sesekali melompat keluar dari air, sisi keemasan mereka berkilau di bawah sinar matahari dan membuat mereka terlihat sangat cantik. Cukup banyak orang di daerah itu. Meskipun penduduk setempat terbiasa dengan ikan naga, mereka masih pemandangan yang menakjubkan sehingga orang akan datang ke tempat-tempat indah seperti ini untuk melihat mereka. Dan tentu saja, pengunjung yang lewat akan selalu datang untuk melakukan hal yang sama. Ini adalah harta nasional dinasti Saint Kaisar, ikan naga surgawi. Ikan naga surgawi ini adalah makhluk roh paling indah yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Jika Saint Emperor memberikannya padaku sebagai hadiah, aku akan mengurusnya di rumahku selamanya. Suatu kehormatan bagi leluhur saya nantinya. Banyak ungkapan pujian seperti itu bisa didengar. Namun, saat Bai Xiao Chun berdiri di sana di tengah orang banyak, dia memikirkan sesuatu yang sangat berbeda. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang betapa lezatnya ikan naga, dan betapa bermanfaatnya bagi basis budidayanya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjilat bibirnya. Mengingat tingkat basis budidayanya, mudah baginya untuk mendapatkan gambaran umum tentang berapa banyak ikan di kolam surga, dan ada banyak. Bahkan ketika dia merenungkan apakah mungkin untuk menangkap satu, seorang pembudidaya pengunjung di kerumunan berpaling kepada seorang teman dan bertanya, mengingat bahwa ikan naga surga adalah harta nasional yang berharga, apa yang akan terjadi jika salah satu dari mereka hilang? Ketika Bai Xiao Chun mendengar itu, matanya berkilauan. Hilang. Tawa berdesir di kerumunan, menyebabkan kultivator yang telah mengajukan pertanyaan memerah karena malu. Berdiri di dekatnya adalah seorang pria tua dengan basis budidaya Nas Chen Sol, seseorang yang jelas telah tinggal di kota Saint Emperor selama bertahun-tahun. Terlihat sombong, dia memberikan jawaban. Semua ikan naga di sini adalah milik pribadi yang mulia Kaisar. Mereka semua dicap dengan tandanya. Siapa yang berani mencoba mencuri? Itu tidak akan pernah terjadi, percayalah. Jika seseorang mencuri seekor ikan, mereka akan menemui nasib yang mengerikan dan mengerikan. Bahkan, lupakan mencuri. Dilarang melakukan apapun yang bahkan nyaris membahayakan ikan naga surgawi.
Menanggapi penjelasan lelaki tua itu, pembudidaya yang berkunjung mengangguk penuh semangat. Adapun Bai Xiaochun, dia mengerutkan kening, sedikit frustrasi dengan apa yang dia dengar. Ketika lelaki tua itu menyadari bahwa dia sekarang menjadi pusat perhatian, dia dengan bangga melanjutkan, tentu saja, Yang Mulia Kaisar Suci murah hati, dan bukan tipe orang yang terlalu terikat pada properti pribadinya. Selain itu, ia memperhatikan hal-hal mengenai takdir. Karena itu, dia membuat proklamasi sejak dulu yang menyatakan bahwa, selain memperoleh ikan naga surgawi sebagai hadiah pribadi darinya, siapapun dapat mengambilnya selama mereka melakukannya dengan memancing. Ketika lelaki tua itu menyadari bahwa dia sekarang menjadi pusat perhatian, dia dengan bangga melanjutkan, tentu saja, Yang Mulia Kaisar Suci murah hati, dan bukan tipe orang yang terlalu terikat pada properti pribadinya. Selain itu, ia memperhatikan hal-hal mengenai takdir. Karena itu, dia membuat proklamasi sejak dulu yang menyatakan bahwa, selain memperoleh ikan naga surgawi sebagai hadiah pribadi darinya, siapapun dapat mengambilnya selama mereka melakukannya dengan memancing. Memancing, sembur salah satu pembudidaya di dekatnya. Betul, memancing dengan kait dan tali. Sihir tidak diizinkan, hanya teknik memancing biasa. Lelaki tua itu berdeham sebelum melanjutkan. Ikan naga itu cerdas, dan jika Anda terhubung dengan satu takdir, itu akan memungkinkan Anda untuk mengaitkannya dan bahkan memakannya. Sambil mengelus jenggotnya, lelaki tua itu menunjuk ke lokasi lain di tepi daun teratai, di mana hanya mungkin melihat seseorang duduk bermeditasi, tetapi dengan pancing di tangannya. Lihat ke sana, itu Preceptor Saadib. Dia telah memancing di tempat yang sama selama lebih dari 100 tahun. Dia bahkan tidak mengubah tempat memancing 1 inci pun. Saya kira itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak terhubung oleh takdir ke salah satu ikan naga. Sebagian besar orang di kerumunan sebenarnya sudah mengetahui semua hal ini, dan jelas sangat bangga dengan mereka. Akhirnya, kultivator yang berkunjung mengucapkan terima kasih yang dalam, dan kerumunan itu bubar. Bai Xiaochun tetap di belakang, mengintip ke bawah pada ikan naga, dan sesekali menatap sang dewa, yang telah duduk di sana menangkap ikan selama lebih dari 100 tahun. Kaisar suci ini benar-benar terjebak. Pikirnya, menggosok dagunya. Meskipun dekrit Saint Emperor tampak seperti ungkapan kebajikan, kebenarannya adalah hampir tidak mungkin mengaitkan seekor ikan naga. Seseorang mungkin beruntung untuk menangkap satu setelah memancing selama beberapa dekade. Bagaimanapun, mereka cerdas dan terbiasa memakan bahan-bahan berharga dari surga dan bumi, membuat mereka hampir seperti makhluk abadi. Menurut dekrit Saint Emperor, siapapun yang terhubung dengan takdir ikan dapat memakannya, kecuali itu bukan sesuatu yang akan terjadi pada kebanyakan pembudidaya biasa. Semakin Bai Xiaochun memikirkannya, semakin jelas itu. Dan kemungkinan, ada ahli kuat lainnya di dinasti Saint Emperor yang akan menyadari bahwa masalah takdir seperti itu membuat prospek menangkap ikan naga pada dasarnya tidak mungkin. Hanya sedikit orang yang bisa memiliki tekad mentah tentang Preceptor Saadib. Hanya sedikit orang yang bisa memiliki tekad mentah tentang Preceptor Saadib. Bai Xiaochun sudah mulai merasa agak kecewa. Dia benar-benar ingin makan beberapa ikan naga surgawi, tetapi sepertinya mendapatkan satu akan terlalu sulit. Setelah memikirkan masalah ini sebentar, dia memutuskan bahwa mungkin dia berpikir terlalu dalam pada subjek. Karena itu, dia pergi dan membeli beberapa alat pancing dan menemukan tempat yang bagus untuk mencoba tangannya. Setelah beberapa kali gagal, dia menghela nafas dan menyerah. Tidak mungkin kamu bisa mengaitkan salah satu ikan itu. Ikan di air hanya akan melewati garisnya. Kadang-kadang mereka akan menatapnya, dan meskipun dia tidak yakin, dia cukup yakin bahwa mereka mengejeknya. Berani-beraninya beberapa ikan mengolok-olokku. Dia berpikir dengan marah, menatap tajam ke dalam air sekuat yang dia bisa. Namun, dia segera menggigil dalam kekalahan. Dia biasanya memenangkan kontes menatap, tapi sekarang, tatapan mengejek dari ikan naga surgawi membuatnya cemberut di ambang air mata. Akhirnya dia melangkah menjauh dari tepi air. Lengkap dan benar-benar intimidasi. Pikirnya getir. Namun, dia kehabisan pilihan. Melemparkan pancingnya ke bawah, dia kembali ke guanya yang abadi. Beberapa hari kemudian, seorang utusan datang dari dinasti Kaisar File untuk membahas masalah Gosmother dengan Saint Emperor. Pada akhirnya, 3 prefektur diberikan kepada dinasti Saint Emperor untuk mendapatkannya kembali. Pada saat Bai Xiaochun mendengar tentang hal itu, kapal perang kadal tulang terbang ke kejauhan. Dia baru saja melihat Gongsun Waner di dek ke arah siapa dia menggenggam tangan dan membungkuk berharap dia baik-baik saja setelah dia kembali ke dinasti File Emperor. Lagi pula, orang yang kembali ke Kaisar File adalah Gosmother dan bukan Gosmother. Semua orang di dinasti Saint Emperor bangga dan gembira dengan bagaimana Gosmother diperdagangkan. Lagi pula, kaisar-kaisar jahat telah menyerahkan 3 prefektur untuk menyegel perjanjian, prefektur yang semula merupakan milik dinasti Saint Emperor, tetapi telah hilang selama bertahun-tahun karena konflik kecil antara kedua dinasti. Bagi para pembudidaya yang tidak tahu, itu mungkin tampak seperti kemenangan besar dalam konflik menyeluruh antara dinasti.
Tetapi individu-individu yang kuat dan berpengaruh dalam dinasti Saint Emperor, dan tentu saja Saint Emperor sendiri, tahu bahwa ketiga prefektur yang dimaksud telah direduksi menjadi tanah kosong virtual selama masa pendudukan. Bagi dinasti Ville Emperor, mereka sekarang tidak memiliki nilai atau minat. Tetapi bagi dinasti Saint Emperor, segalanya lebih baik daripada tidak sama sekali. Lebih lanjut, Saint Emperor tahu bahwa jika dia mendorong terlalu jauh, Kaisar Ville bisa saja meninggalkan Ghost-Mother dan menolak untuk menawarkan konsesi sama sekali. Jika itu terjadi, maka tanggung jawab akan dilemparkan pada dinasti Saint Emperor karena serakah, dan akan memastikan bahwa bahkan Kaisar Ville pun tidak akan disalahkan dari bawahannya. Setelah semua faktor dipertimbangkan, dicapai kesepakatan yang meredakan kedua belah pihak dan mencegah timbulnya masalah yang lebih besar. Tidak ada yang ada hubungannya dengan Bai Xiaochun. Faktanya, tidak ada pihak yang menyebut dia sama sekali selama negosiasi. Meskipun dia telah memainkan peran penting dalam seluruh perselingkuhan, adalah kepentingan kedua belah pihak untuk berpura-pura seolah-olah dia tidak melakukannya. Bai Xiaochun tidak peduli tentang itu. Saat ini, dia sedang duduk di tanahnya yang diberkati, merengut di ambang air mata, ribuan pikiran mengalir di kepalanya ketika dia merenungkan masalah ikan naga surgawi. Dalam upaya untuk berhenti memikirkan mereka, dia meluangkan waktu untuk mencari tahu tentang pembuatan pil di Saint Emperor City. Apa yang dia temukan adalah bahwa teknik yang digunakan di sini berada dalam nada yang sama dengan yang ada di Realm Heavenspan. Namun, ada juga beberapa perbedaan besar yang membuat proses meramu sangat sulit. Mereka juga sangat mahal untuk diproduksi. Dalam hal pil obat yang cocok untuk para dewa, bukan saja mereka langka, mereka juga sangat mahal. Masalah lain adalah bahwa Bai Xiaochun tidak benar-benar memiliki tabungan yang sangat besar. Lebih buruk lagi, meskipun ia memiliki beberapa tanaman obat, ia tidak memiliki formula pil, dan membuat formula baru dari awal adalah proses yang sangat melelahkan dan mahal. Kecuali jika dia bisa memikirkan beberapa cara untuk mendapatkan banyak batu roh, dia pasti akan bangkrut karena mengandalkan pil obat. Cara terbaik untuk menghemat uang adalah dengan menggunakan ikan naga surgawi. Dengan mata merah dia menatap ke arah kolam surga, yang tampaknya satu-satunya jalan yang layak untuk melanjutkan budidaya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, aku tidak akan menyerah begitu saja. Mengingat ikan-ikan itu berani membenci saya pasti akan memberi mereka pelajaran. Meraih tiang pancingnya, dia bergegas ke tepi daun teratai. Memilih area yang berbeda dari waktu yang lalu, dia menghabiskan beberapa hari memancing, tetapi pada akhirnya, menghela nafas dan menyerah lagi. Ikan itu benar-benar seperti makhluk abadi. Tidak peduli tempat memancing yang dia pilih, mereka hanya akan berenang melewati garisnya, dan sering menatapnya dengan pandangan menghina di mata mereka. Beberapa hari berlalu di mana Bai Xiaochun dipandang dengan jijik oleh ribuan ikan. Akhirnya, dunianya mulai menjadi gelap. Pada saat yang sama, orang-orang memperhatikan apa yang dia lakukan, dan gosip mulai menyebar. Duke Heavenspan sedang memancing. Ya, dia memang orang asing yang biadab. Kembali ketika dia berbicara sendiri di pengadilan, dia benar-benar terdengar seperti sosok yang luar biasa. Tapi ternyata dia hanya orang bodoh yang tidak mengerti arti sebenarnya dari aturan Saint Emperor tentang ikan naga surgawi. Aku akan memberitahumu apa, jika orang itu berhasil menangkap ikan, aku akan mengganti nama keluargaku untuk mencocokkannya. Sepertinya daun teratai dari Saint Emperor City telah mendapatkan orang bodoh yang terobsesi seperti Preceptor Saadib. Tidak ada satu kata pun yang dapat didengar di kalangan bangsawan. Semua orang mengolok-olok Bai Xiaochun. Setelah semua, mereka memandang rendah orang-orang Heavenspan untuk memulai, seperti yang dilakukan Gu Tianjun. Sejauh yang mereka ketahui, satu-satunya hal yang baik bagi penduduk Heavenspan adalah menjadi pelayan. Paling-paling, dinasti Saint Emperor akan mengasihani mereka dan menerima mereka demi kebaikan. Saint Emperor akhirnya mendengar apa yang terjadi, dan menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, katanya sambil tersenyum. Jika Duke Heavenspan hanya menghabiskan waktunya untuk memancing, itu akan menyelamatkan saya dari banyak usaha di jalan. Satu-satunya orang yang bereaksi berbeda adalah Liu Yong. Ketika dia mendengar tentang masalah ini, dia awalnya terkejut, tetapi kemudian dia menulis permintaan resmi kepada Saint Emperor, di mana dia memintanya untuk melarang Bai Xiaochun dari memancing. Sedih baginya, fakta bahwa ia berasal dari alam Heavenspan memastikan bahwa semua orang mengabaikannya. Saint Emperor hanya melihat permintaan tertulis dan kemudian melemparkannya ke samping. Apakah itu ikan di kolam, atau pejabat di kota, mereka semua memandang Bai Xiaochun dengan jijik. Akhirnya, itu mencapai titik di mana dia tidak tahan lagi. Berbuat curang. Baiklah, hancurkan bisnis penangkapan ikan ini. Saat dia menatap ikan yang menghina, senyum ganas tiba-tiba muncul di wajahnya. Setelah mengirimkan akal surgawi untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengawasinya, ia mengeluarkan pil fantasi dari tasnya yang memegang dan melemparkannya ke kolam surga. Tidak ada yang memperhatikan, dan pil itu meleleh begitu mengenai air. Dalam beberapa saat, itu diserap oleh ikan di dekatnya. Memberi mereka pandangan terakhir, Bai Xiaochun mendengus dingin dan pergi.
Selama hari-hari berikutnya, ia sering pergi ke tepi daun lotus dan diam-diam melemparkan beberapa pil fantasi ke dalam air. Untuk menghindari pemberitahuan menarik, dia berhati-hati untuk hanya melemparkan 2 atau 3 pil setiap kali, dan kadang-kadang hanya 1. Dia tahu bahwa beberapa hal hanya dapat dicapai dari waktu ke waktu, dan membutuhkan kesabaran. Dan dengan demikian, lebih dari setengah bulan berlalu. Perlahan-lahan, semakin banyak ikan naga mulai bereaksi terhadap pil kebon. Akhirnya, itu mencapai titik di mana yang harus dilakukan Bai Xiaochun adalah berjalan ke air, dan sekelompok besar dari mereka akan berenang dengan harapan mendapatkan air yang terkena pil fantasi. 2 hal menguntungkannya. Yang pertama adalah bahwa ikan naga surgawi biasa berkumpul di dekat seseorang yang sedang memancing, dan melirik mereka dengan pandangan menghina. Yang kedua adalah bahwa Bai Xiaochun memastikan untuk menemukan lokasi terpencil di mana ia cenderung tidak menarik perhatian. Untuk bermain lebih aman, dia juga berpura-pura memancing saat dia mengerjakan pekerjaannya. Ketika hari-hari berlalu dan dia menyaksikan ikan naga di surga melahap pil-pilnya, jantungnya membengkak lebih bangga dari sebelumnya. Capung surgawi yang luar biasa. Saya akan menunjukkan kepada Anda betapa mengagumkannya Lord Bai. Semua orang yang merasakan pil fantasiku akan kecanduan. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda akan menjadi pengecualian. Bai Xiaochun merasa sangat bangga dan percaya diri dengan pil-pilnya. Dia benar-benar yakin bahwa ikan di kolam itu mengembangkan ketergantungan pada pil fantasi. Akhirnya, dia berhenti melemparkan pil di kolam, dan menunggu ikan naga mulai menunjukkan tanda-tanda penarikan. Suatu hari ketika dia sedang berjalan di dekat tepi daun teratai, dia melihat kerumunan terbentuk, dan orang-orang menangis ketakutan. Surga, ikan capung surgawi sangat cerdas. Lihat teman-teman, yang itu tahu cara memancing. Bai Xiaochun bergegas dan melihat satu ikan naga surgawi tertentu dengan seikat rumput laut panjang di mulutnya, bertindak seperti seorang pembudidaya memegang pancing. Bersemangat, dia menyadari bahwa saat yang genting itu telah tiba. Kegembiraan melonjak, ia menarik pancingnya, yang sudah disiapkannya untuk saat ini dengan melapisi kail dengan aura pil fantasi. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia sangat dekat dengan preceptor Saadib, yang duduk di sana tanpa bergerak seperti biasanya. Sambil mengangkat pancingnya, dia bergegas dan duduk di sebelahnya, lalu bersiap untuk memasang tali pancingnya. Hal pertama yang dilakukan preceptor Saadib adalah cemberut. Dia tahu bahwa Bai Xiaochun adalah adipati Heavenspan, namun, sama menghina orang-orang Heavenspan seperti semua orang di kota. Jelas, dia tidak senang bahwa Duke Heavenspan datang ke tempat mancingnya untuk memancing tanpa terlebih dahulu meminta izin. Lebih buruk lagi adalah pancing Bai Xiaochun tampak benar-benar biasa. Preceptor Saadib terbuat dari batu giok lunak membuatnya sangat fleksibel. Itu juga dipenuhi dengan energi spiritual. Untuk melengkapi semuanya, ekspresi antisipasi di wajah Bai Xiaochun sangat menjengkelkan. Sebagai ahli setengah dewa pada usia yang sama dengan Gu Tianjun, dan seseorang yang bahkan berkenan untuk memberikan nasihat kepada Chen Su yang lebih muda, Preceptor Saadib sangat berkualitas dalam segala hal. Bertemu dengan baik, Duke Heavenspan, katanya, kelopak matanya berkedut sedikit. Memancing butuh kesabaran, lo. Seperti kata pepatah kuno, keberuntungan membawa prestasi, nasib membawa kegagalan. Pahami itu, dan itu akan membantu Anda tetap tenang dan bahkan pemarah. Perbaiki langit dan bumi di dalam hati dan pikiran Anda. Ada banyak makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dalam ciptaan, yang semuanya cerdas dengan caranya sendiri. Ingat, semuanya terhubung. Jika seekor ikan naga surgawi menabur takdir bersamamu, ia akan mendatangimu. Begitulah cara hidup bekerja. Banyak orang berpikir bahwa saya duduk di sini untuk memancing, tetapi kenyataannya adalah saya sedang merenungkan kehidupan. Dengan temperamen seperti Anda mungkin tidak boleh membuang waktu di sini. Ketika dia berbicara, dia tampak bersemangat dengan aura dunia lain. Bai Xiaochun terkejut dengan betapa misteriusnya pria tua itu terdengar, meskipun dia tidak mengerti apapun yang baru saja dikatakan. Namun, pria itu terlihat cukup keren sebagai seorang nelayan, dan karena itu, Bai Xiaochun mengangguk beberapa kali, dan kemudian membuang garisnya ke kolam surga. Setelah melihat bahwa Bai Xiaochun benar-benar akan berusaha memancing, Preceptor Saadib menjadi lebih kesal, dan penghinaan di matanya menjadi lebih intens. Kamu, dalam sekejap mata Preceptor Saadib berkedip karena cemoohan, kail Bai Xiaochun menghantam air. Sebelum itu bahkan bisa tenggelam, dan bahkan ketika suara gemercik air masih bergema, seekor ikan naga surgawi sepanjang 3 meter muncul dan menggigit kaitnya. Itu menjepit rahangnya ke mode yang sangat ganas. Tampaknya khawatir kail itu akan hilang, itu benar-benar menelannya ke dalam perutnya. Senang, Bai Xiaochun menarik kembali pancingnya, menarik seluruh ikan sepanjang 3 meter dari air. Tetesan air menyembur ke segala arah, dan sisi keemasan ikan itu berkilau menyilaukan. Seluruh adegan itu cukup memikat. Saat ikan naga surgawi terbang di udara, Bai Xiaochun mengulurkan tangan dan meraihnya dengan mudah. Alis menari-nari naik dan turun dengan gembira, ia dengan cepat memasukkan ikan naga ke dalam tasnya.
Itu terjadi begitu cepat sehingga beberapa orang yang menonton bertanya-tanya apakah mereka telah melihat sesuatu. Pikiran pengajar Saadib mulai berputar, dan dia hampir tidak mau percaya bahwa apa yang baru saja dilihatnya benar. Menggosok matanya, dia melihat tempat ikan itu terbang keluar dari air, dan kemudian kembali ke Bai Xiaochun yang bersemangat. Bai Xiaochun tidak bisa tidak mengagumi betapa jeniusnya dia. Ikan naga di surga berani memelototinya dengan jijik, dan nyaris tanpa usaha ia menempatkan mereka di tempat mereka. Bahkan ketika dia merenungkan hal-hal seperti itu, dia ingat bahwa Preceptor Saadib hendak mengatakan sesuatu lebih jauh. Apa yang baru saja kamu katakan? Jantung pendeta Saadib sudah berpacu, dan pikirannya berputar begitu keras sehingga dia hampir tidak bisa bicara. Setelah mengambil beberapa napas untuk pulih, pertanyaan Bai Xiaochun terdaftar. Menggosok hidungnya, dia berkata, kukira kau cukup beruntung, Duke Heavenspan. Dengan itu, dia melempar barisannya kembali, mengenai tempat yang persis sama yang baru saja dipukul Bai Xiaochun. Mempertimbangkan berapa banyak ikan naga yang berkumpul di daerah itu, dia tidak bisa tidak melihat tempat itu dengan gugup, bertanya-tanya apakah dia akan mendapat gigitan. Bai Xiaochun sangat senang dengan tanggapan Preceptor Saadib. Bersihkan tenggorokannya, dia membuang garisnya sendiri lagi, tetapi ke arah yang berbeda. Kali ini, kailnya mendarat tepat di depan Preceptor Saadib. Begitu kaitnya mengenai air, Preceptor Saadib melihat ke tempat itu, di mana matanya melebar. Tampaknya dengan kegilaan bahwa ikan naga surgawi berlari ke arah kail. Gelombang mulai bergulung di atas air ketika mereka berjuang dengan sekuat tenaga untuk mencapai kail. Hanya perlu satu kedipan mata bagi salah satu dari mereka untuk menggigitnya. Kegembiraan di matanya benar-benar terbukti. Pendeta Saadib merasa seperti disambar petir. Hampir menjatuhkan pancingnya, dia melompat dan berteriak mustahil. Belum pernah ia menyaksikan peristiwa yang mengejutkan seperti ini. Sangat tak terbayangkan sehingga dia merasa seperti akan runtuh secara mental. Dia telah memancing di tempat yang sama ini selama lebih dari 100 tahun, dan meskipun dia telah melihat orang berhasil mengaitkan seekor ikan naga sebelumnya, biasanya itu adalah situasi di mana seekor ikan memilih umpan dengan sengaja. Itu lebih seperti ikan yang sengaja ingin pindah rumah dan pemilik. Tapi apa yang dia saksikan sekarang membuatnya merasa sangat terpesona. Ini bukan memancing, ini adalah ikan yang menjilat Bai Xiaochun, tampaknya khawatir mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menggigit kait yang dilemparnya. Benar-benar linglung, Preceptor Saadib memandangi air, dan kemudian pada Bai Xiaochun, dan membuka mulutnya seolah berbicara. Namun, tidak ada kata-kata yang keluar. Sementara itu, orang-orang di kejauhan yang telah menonton semua jelas terguncang. Awalnya mereka terlalu kaget untuk mengatakan apa-apa, tetapi tak lama kemudian, teriakan kaget bisa terdengar. Aku tidak percaya dia benar-benar menangkap ikan naga surgawi. Surga, dia tidak hanya menangkap satu. Dia benar-benar menangkap dua berturut-turut. Betapa beruntungnya orang ini. Menentang surga, itu bukan keberuntungan. Dia terhubung oleh takdir pada ikan naga itu. Biasanya, keributan seperti itu akan membuat semua ikan naga menjauh. Tapi saat ini, yang terjadi justru sebaliknya, yang menyebabkan lebih banyak lagi teriakan kaget. Hei, lihat ke sana semuanya surga. Lihatlah berapa banyak ikan naga. Kenapa mereka semua datang? Semua orang memandangi pemandangan yang benar-benar mengejutkan itu. Gelombang bergulung-gulung di permukaan kolam surga sebagai satu ikan naga surgawi demi satu bergegas dari semua arah. Sepintas, tampak seolah-olah ada beberapa ribu di antaranya, menciptakan tontonan yang membuat semua orang terengah-engah. Pendeta Saadib memandang, terkesima melihat Bai Xiaochun melemparkan ikan naga kedua ke dalam tasnya. Pendeta Saadib memandang, terkesima melihat Bai Xiaochun melemparkan ikan naga kedua ke dalam tasnya. Bai Xiaochun juga merasa sedikit terkejut. Mempertimbangkan betapa gila bertindaknya ikan naga surgawi, sepertinya pil fantasinya benar-benar bekerja jauh lebih baik daripada yang dia bayangkan. Itu mungkin diperburuk oleh fakta bahwa, setelah berhari-hari memberi makan pil fantasi ikan setiap hari, dia tiba-tiba berhenti selama beberapa hari. Ketika gejala penarikan muncul, ikan merasa seperti mereka benar-benar kelaparan. Oleh karena itu, bahkan potongan aura fantasi pil pada kait sudah cukup untuk membuat mereka gila. Ini besar, pikirnya gugup. Untungnya, pil fantasinya tidak berwarna dan tidak berbau, dan tidak akan meninggalkan jejak yang dapat dideteksi. Selain itu, pil obat dari Heavenspan Realm berbeda dari yang ada di Eternal Immortal Domains. Struktur mereka berbeda pada tingkat fundamental. Yang paling penting, dia tidak bisa mengabaikan semua ikan ini yang jelas terhubung kepadanya oleh takdir. Mempertimbangkan bahwa mereka tampaknya ingin melompat ke dalam api dan dimakan olehnya, dia mengertakkan gigi dan melemparkan garisnya untuk ketiga kalinya. Semua orang memandang dengan gugup. Pendeta Saadib bahkan berhenti bernapas. Kali ini, hasilnya bahkan lebih dramatis daripada dua kali pertama. Bahkan, itu sangat sehingga langsung menimbulkan keributan besar di antara kerumunan, dan menyebabkan Preceptor Saadib terhuyung mundur seolah-olah dia tersambar petir dari surga. Kali ini, pancingnya bahkan tidak pernah mencapai air.
Lusinan ikan naga melompat ke udara untuk mencoba mendapatkannya. Air terciprat kemana-mana ketika ikan menggeliat dan berjuang untuk mencoba menjadi yang pertama mencapai kail. Air terciprat kemana-mana ketika ikan menggeliat dan berjuang untuk mencoba menjadi yang pertama mencapai kail. Semakin banyak ikan naga mulai meletus dari air, menyebabkan kerumunan berteriak kaget. Akhirnya salah satu dari mereka berhasil. Dengan penuh kegembiraan dan kebanggaan, ikan itu menggigit kail, dan membiarkan Bai Xiaochun memasukkannya. Hanya dengan susah payah Bai Xiaochun berhasil mengeluarkan kail dari mulutnya sebelum memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Faktanya, satu-satunya alasan dia berhasil mendapatkan kail sama sekali adalah karena, dalam perjuangan aura pil kebon telah terhapus. Kerumunan, tentu saja, tidak bisa diam. Apakah ini memancing? Aku belum pernah melihat orang yang terhubung oleh takdir dengan begitu banyak ikan naga surgawi. Sesuatu yang aneh sedang terjadi di sini. Sesuatu yang sangat aneh. Setelah mendengar apa yang orang katakan, Bai Xiaochun mulai merasa sedikit bersalah. Dia juga merasa tidak enak dengan betapa terkejutnya Preceptor Saadib. Setelah menyingkirkan ikan naga ketiga, ia memutuskan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk berhenti memancing. Mereka benar-benar berebut kait. Preceptor Saadib bergumam pada dirinya sendiri, menatap Bai Xiaochun dengan kaget-kaget. Kemudian dia berpikir kembali ke kailnya sendiri, yang tidak pernah dimakan oleh seekor ikan pun. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa pengalaman mancing selama lebih dari 100 tahun sepertinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keterampilan Bai Xiaochun. Melihat Bai Xiaochun hendak pergi, dia tiba-tiba menerjang untuk menghalangi jalannya. Saat Bai Xiaochun menatapnya dengan waspada, tatapan pria itu perlahan-lahan mulai beristirahat di tiang pancing Bai Xiaochun. Rekan Daois Bai, apakah pancing itu dijual? Hah? Bai Xiaochun awalnya bingung. Namun, setelah melihat mata merah Preceptor Saadib yang gila itu bergeser untuk melihat pancingnya, dia menyadari kebenaran. Pria itu dengan jelas sampai pada kesimpulan bahwa ada sesuatu yang istimewa pada perlengkapannya yang memungkinkannya untuk mengikat begitu banyak ikan naga. Ya, kurasa itu masuk akal, pikirnya. Nenek moyang dewa yang luar biasa ini telah memancing di sini selama lebih dari 100 tahun, dan jelas memiliki mata yang sangat tajam. Dari cara Preceptor Saadib bernafas, sepertinya dia kesulitan mengendalikan diri. Sebutkan harga Anda, rekan Daois Bai, katanya. Aku ingin perlengkapanmu itu. Jika dia berurusan dengan orang lain, dia mungkin akan mencoba mengambil pancing dengan paksa. Tapi Bai Xiaochun adalah Adipati Heavenspan. Dia memiliki posisi tinggi dalam pemerintahan dan juga basis budidaya yang tinggi. Bahkan yang lebih berpotensi mengancam adalah kenyataan bahwa dia adalah pemimpin alam Heavenspan. Karena itu, menggunakan kekerasan padanya bukanlah pilihan. Dia hanya bisa mencoba membuat kesepakatan. Ketika orang banyak mendengar apa yang dikatakan, mereka tiba-tiba melihat pancing, dan mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Segera, banyak mata mulai menyala dengan hasrat atas apa yang mungkin bisa dilakukan. Preceptor Saadib adalah tipe orang yang kebanyakan orang tidak akan tersinggung, namun, masih ada beberapa pembudidaya di kerumunan yang mengeluarkan slip batu giok untuk mengirim pesan ke orang-orang penting. Rekan Daois Bai, karena Anda baru di Saint Emperor City, saya tidak akan terkejut jika Anda kekurangan dana. Bagaimana dengan ini, aku akan membayarmu 1 juta batu roh untuk alat pancing itu. Apa yang kau katakan? Dengan itu, dia berdiri di sana dengan gugup, khawatir orang lain akan mencoba untuk melompat dan mengalahkannya. Bai Xiaochun berkata, ragu-ragu. Bukannya dia tidak ingin menjual pancing, tetapi dia tahu bahwa itu tidak akan berfungsi pada saat ini. Siapapun dia menjualnya akan benar-benar kacau. Sebagai orang baik, dia tidak nyaman dengan gagasan menipu orang sedemikian rupa. Preceptor Saadib, katanya, bahkan jika aku menjual pancing itu kepadamu, itu tidak akan berhasil. Pendeta Saadib benar-benar mulai cemas, dan bersiap untuk mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Bai Xiaochun memotongnya dengan lambaian tangan. Mengayunkan pancing ke atas bahunya dan menyelipkan tangannya yang lain ke belakang, dia menghela nafas dengan tinggi dan berkata, Pendeta Saadib, memancing membutuhkan kesabaran, kau tahu. Seperti kata pepatah kuno, keberuntungan membawa prestasi, nasib membawa kegagalan. Pahami itu, dan itu akan membantu Anda tetap tenang dan bahkan pemarah. Perbaiki langit dan bumi di dalam hati dan pikiran Anda. Ada banyak makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dalam ciptaan, yang semuanya cerdas dengan caranya sendiri. Ingat, semuanya terhubung, jika seekor ikan naga surgawi menabur takdir bersamamu, ia akan mendatangimu. Begitulah cara hidup bekerja. Kamu baru saja melihatku memancing, tetapi kenyataannya aku sedang mempertimbangkan kehidupan. Dengan temperamen seperti Anda mungkin tidak boleh membuang waktu di sini. Ekspresi Pendeta Saadib menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata yang telah dia ucapkan kepada Bai Xiaochun, yang dibalas dengan burung beo. Meskipun kebencian yang dia rasakan terhadap Bai Xiaochun hanya terus tumbuh, dia tidak mau ditolak. Aku akan menambahkan 3 pil Sgat Barrier. Katanya dengan gigi terkatup. Dia benar-benar bertekad untuk mendapatkan pancing.
Bahkan jika dia hanya bisa menggunakannya untuk menangkap 1 atau 2 ikan naga surgawi, itu akan sia-sia. Mulai merasa frustrasi, Bai Xiaochun berkata, "Pengajar Saadib, saya benar-benar tidak bisa menjualnya. Itu tidak akan bekerja untuk Anda. Mengapa Anda membuat segalanya sulit bagi saya?" Dengan mata yang benar-benar merah, Pastor Saadib berkata, "Hokwas. Saya menginginkannya bahkan jika itu tidak akan berhasil. Dengar, aku akan menambahkan 10 pil reruntuhan abadi. Berurusan. Pikirkan ini dengan jelas. Saya orang yang sangat penting dalam dinasti Saint Emperor. Ketika Chen Su melihatku, dia memanggilku Tuan. Itu adalah ancaman yang jelas yang biasanya tidak disukai Saadib. Namun, dia merasa sangat gugup saat ini." Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, dia balas menatapnya. "Baiklah, Pak Tua," katanya dengan dingin. "Jika aku menjual pancing ini kepadamu dan itu tidak berhasil, maka jangan salahkan aku. Semua orang di sini bisa menyaksikan apa yang baru saja saya katakan." Pada titik ini, Preceptor Saadib ragu-ragu sejenak tetapi kemudian menjadi terlalu gugup dan berkata, "Tidak masalah. Itu adalah sejumlah besar batu roh dan pil obat. Bagi sebagian besar dewa, ini adalah jumlah kekayaan yang konyol, tetapi Preceptor Saadib sangat kaya, sehingga ia mampu membelinya." Dengan itu, ia mengeluarkan tasnya untuk dipegang dan menyerahkan apa yang menjadi kewajibannya. Bai Xiaochun memeriksanya, lalu memberi Preceptor Saadib pandangan yang dalam sebelum menyerahkannya pancing. Kemudian dia mengayunkan lengan bajunya dan berjalan menuju tanah yang diberkati. Setelah dia pergi, Preceptor Saadib membawa pancing ke tempat Bai Xiaochun berdiri sebelumnya. Alih-alih melakukan dialog, dia hanya mempelajari area itu sebentar, lalu berbalik dan pergi. Semua orang memperhatikan ketika dia berjalan pergi, ingin tahu kebenaran tentang alat pancing. Namun, mereka jelas tidak akan mendapatkan jawaban sekarang, jadi kerumunan itu pergi. Pendeta Saadib berjalan-jalan di kota itu sampai ia menemukan tempat di mana ia memiliki sedikit privasi. Di sana, ia melakukan beberapa tes. Sayangnya, setiap kali dia membuang garis, ikan naga akan berenang melewati kail. Akhirnya, dia menarik garis itu, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi, tetapi matanya berkedip-kedip. Apakah dia mengira aku idiot atau semacamnya? Uang itu bukan apa-apa. Mungkin pancing tidak berfungsi lagi, tapi pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Itu mungkin tidak segera jelas, tetapi saya akan mencari tahu apa itu akhirnya. Apakah dia mengira aku idiot atau semacamnya? Uang itu bukan apa-apa. Mungkin pancing tidak berfungsi lagi, tapi pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Itu mungkin tidak segera jelas, tetapi saya akan mencari tahu apa itu akhirnya. Dengan itu, dia mempelajari alat pancing sedikit lebih dekat. Akhirnya, tatapannya berhenti di kait, yang ia tarik lebih dekat ke wajahnya. Dia bahkan mengendusnya. Terlihat normal, tapi pasti ada sesuatu yang tidak biasa tentang itu. Pada akhirnya, banyak orang melihat benda ini mengaitkan 3 ikan naga, dan tidak pernah melihatnya gagal. Jika saya memainkan kartu saya dengan benar, saya mungkin bisa menjualnya kepada seseorang dan menghasilkan uang saya kembali. Tak lama, berita mulai menyebar di Saint Emperor City tentang peristiwa hari itu. Banyak pejabat pengadilan terkejut, terutama ketika mereka mendengar tentang bagaimana Preceptor Saadib akhirnya membeli pancing. Itu sendiri membuat banyak orang mengemukakan ide mereka sendiri tentang apa yang terjadi. Bahkan Saint Emperor mendengar berita itu. Mempertimbangkan bahwa semua ikan naga surgawi miliknya, dia tahu lebih banyak tentang mereka daripada siapapun. Meskipun masalah terhubung dengan takdir ternyata benar, tidak mungkin seseorang bisa menangkap 3 ikan berturut-turut seperti itu. Penasaran, Saint Emperor mengirim akal surgawi Archaean Realm-nya ke kolam surga untuk memeriksa semua ikan naga. Namun, dia tidak mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Dia akhirnya mengirim perintah agar pancing dibawa dari Preceptor Saadib untuk dia periksa. Tetapi alat pancing itu juga tidak memiliki petunjuk yang tidak biasa. Meskipun Saint Emperor masih agak curiga, ia memutuskan bahwa 3 ikan naga surgawi tidak layak diributkan. Selain itu, dia mencapai titik kritis dalam sihir Daois tertentu yang dia kembangkan. Tidak ingin terganggu, dia memasuki kamar pribadi dan mulai berkultivasi di pengasingan. Malam berlalu dengan tenang. Bai Xiaochun sangat gugup sepanjang waktu, tetapi pada saat cahaya fajar datang, matanya mulai bersinar. Tidak ada yang terjadi. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia menjilat bibirnya dan mulai bekerja. 1 ikan yang dia bakar, yang lain dia rebus, dan yang ketiga dia potong dan makan dalam hotpot. Pada saat dia menyelesaikan latihan pernapasannya, hari sudah malam. Membuka matanya, dia dengan bersemangat meraih pancing acak lain dan menemukan tempat yang bagus untuk memancing lagi. Dalam satu gerakan, dia mengaitkan lebih dari 20. Orang-orang di daerah itu tertegun seperti ayam kayu. Pada hari ketiga, setelah memastikan bahwa tidak ada yang datang untuk menimbulkan masalah baginya, ia menggertakkan giginya dan mengaitkan lebih dari 100 ikan dalam satu kesempatan. Pejabat pengadilan tertegun, tetapi untuk Saint Emperor, dia masih dalam meditasi terpencil, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada hari keempat dan kelima keberanian Bai Xiaochun tumbuh.
Segera, dia menangkap ratusan ikan setiap hari. Surga, sesuatu yang besar sedang terjadi. Bai Xiaochun sudah menangkap ribuan ikan. Hanya ada 20.000 atau lebih yang tersisa di kolam surga. Dia merusak fondasi kota Saint Emperor. Kolam akan kehabisan ikan segera. Pada titik ini, berita tentang penangkapan ikan Bai Xiaochun menyapu seluruh dinasti Saint Emperor. Semua pejabat penting berada dalam kegemparan besar. Bahkan surga terguncang. Namun, status Bai Xiaochun sensitif, dan tidak ada dari mereka yang bisa memberikan petunjuk tentang apa yang terjadi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menguatkan diri mereka untuk saat Saint Emperor keluar dari meditasi terpencil. Sementara itu, Heavenly Marquis Liu hanya bisa menghela nafas dan bergumam, "Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu." Masalah ikan naga surgawi adalah pembicaraan di Saint Emperor City. Tidak hanya banyak orang yang menyeringai jahat di hati mereka, banyak orang bahkan mulai mencela Bai Xiaochun di depan umum. Jauh di dalam istana kekaisaran ada sebuah sumur yang dikelilingi oleh hutan batu hias, di mana energi spiritual lebih kuat daripada tempat lain di dinasti Saint Emperor. Ada banyak mantra terbatas di daerah itu, serta harta berharga. Pemeriksaan yang teliti akan mengungkapkan bahwa waduk itu sebenarnya terhubung ke seluruh gunung tempat Saint Emperor City dan kolam surgawi dibangun. Siapapun yang bahkan dekat dengan tempat ini akan terguncang secara fisik dan mental. Itu adalah salah satu tempat yang paling terlindungi di seluruh tanah abadi. Bahkan jika Vile Emperor datang, dia tidak akan bisa mendekati tanpa dipengaruhi oleh mantra pembatas. Tentu saja, ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan benda langit seperti Gu Tianjun. Kecuali jika situasinya benar-benar mengerikan, mereka bahkan tidak akan pernah berpikir untuk mengganggu meditasi sunyi Saint Emperor. Bagaimanapun, para pembudidaya hanya akan menyegel indera surgawi mereka dan pergi ke pengasingan absolut ketika langkah kultivasi yang sangat kritis telah tercapai. Meskipun seseorang dengan basis kultivasi setinggi Saint Emperor kemungkinan tidak akan mengalami penyimpangan energi berbahaya jika dia terganggu, gangguan dapat menyebabkan kesalahan atau kegagalan. Tetapi pada titik ini, mereka merasa bahwa mereka tidak punya pilihan. Gu Tianjun, Chen Su, dan seorang pria parubaya yang mengenakan jubah cendekiawan semuanya hadir, dan saat ini di tengah saling bertukar pandang dengan canggung. Ini semua adalah benda langit di dinasti Saint Emperor, dengan pengecualian yang keempat, yang saat ini ditempatkan di wilayah abadi kedua. Sambil menggertakkan giginya, Chen Su berbicara dengan suara keras yang dibumbui dengan ratapan, jika keadaan terus seperti ini, pada saat Saint Emperor keluar dari pengasingan ikan capung surgawi, akan punah. Sarjana itu dalam hati membenci Chen Su karena menunjukkan kesedihannya yang mencolok. Namun, matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia dengan keras berkata, "Itu sialan Bai Xiaochun. Mungkin kita harus menangkapnya dan membuat beberapa kejahatan acak untuk menuntutnya." Gu Tianjun mendengus dingin. Mata berkedip dengan niat membunuh, katanya, "Menurut pendapat saya, tidak perlu mengganggu Saint Emperor. Aku hanya akan menebas pengkhianat itu Bai Xiaochun sendiri. Dia tidak menyukai Bai Xiaochun sejak awal, dan hanya ingin melakukan sesuatu padanya. Hanya Chen Su dan pembudidaya setengah baya ini yang telah mencegahnya melakukannya." Dalam pendapat Chen Su dan Cendekiawan, mereka adalah dinasti Saint Emperor, bukan dinasti Vile Emperor. Dalam dinasti Saint Emperor, penting untuk mengikuti aturan, dan sejauh ini, Bai Xiaochun tidak melanggar. Ditambah lagi, dia memiliki status khusus. Meskipun seperti Celestial, mereka tidak bisa begitu saja bergerak melawannya. Yang paling penting, mereka tahu bahwa Bai Xiaochun memiliki harta dunia. Meskipun ketiganya merasa yakin bisa menanganinya, hasil dari pertempuran seperti itu tidak akan ditentukan dengan cepat. Jika mereka bergabung konsekuensinya bisa parah, dan jika ikan naga surgawi terkena dampaknya, itu akan lebih buruk. Gu Tianjun telah mendengarkan garis-garis penalaran seperti itu selama beberapa hari ini, sangat menyebalkan. Untuk satu hal, ia tahu bahwa dua lainnya memiliki alasan lain untuk mencegahnya mengambil tindakan. Dan semua itu membuatnya semakin ingin melakukan sesuatu tentang Bai Xiaochun. Faktor lain adalah bahwa ketiga surgawi tahu bahwa jika ikan naga surgawi ini milik mereka, dan Bai Xiaochun melakukan sesuatu seperti ini, mereka benar-benar tidak akan membiarkan masalah ini meluncur. Mereka pasti sudah melakukan sesuatu. Sayangnya, ikan naga surgawi adalah milik Saint Emperor, bukan mereka. Dan ada satu aspek terakhir, yang paling penting dari semuanya. Bai Xiaochun telah memancing setiap hari selama setengah bulan, dan terlepas dari kenyataan bahwa semua aristokrasi menggerutu dengan marah tentang hal itu, tidak ada yang melakukan apapun untuk menghentikannya. Dan itu karena dia tidak pernah makan sendirian. Setiap hari, ia akan mengirim beberapa ikan naga ke surga pejabat tertentu. Itu termasuk Chen Su, sarjana surgawi, dan bahkan Gu Tianjun, kepada siapa ia telah mengirim beberapa. Tentu saja, mereka semua akan senang mendapatkan lebih banyak ikan daripada yang mereka miliki. Tetapi mereka adalah perencana yang cerdik satu dan semua, dan tidak menahan diri untuk tidak mengungkapkan kemarahan atas apa yang terjadi.
Sekarang mereka datang ke sini untuk memperingatkan Saint Emperor tentang apa yang terjadi, yang juga akan memastikan bahwa mereka tidak disalahkan karena menahan diri. Beberapa saat yang lalu, mereka memastikan untuk berbicara dengan keras tentang keluhan mereka, memperkuat suara mereka dengan basis kultivasi mereka dengan harapan bahwa mereka akan didengar oleh Saint Emperor di dalam fasilitas meditasi terpencilnya. Beberapa saat kemudian, fluktuasi yang kuat meletus dari dalam tangki, fluktuasi yang mulai mengguncang kota Saint Emperor secara keseluruhan. Sekitar waktu itu, Bai Xiaochun berada di tanah kelahirannya, di tengah makan ikan panggang. Tiba-tiba, dia menggigil, dan melihat ke arah istana kekaisaran. Beberapa hari yang lalu, rubah yang cerdik itu, Chen Su, mengisyaratkan bahwa Saint Emperor dalam meditasi terpencil. Sepertinya Saint Emperor akan segera keluar. Bai Xiaochun agak gugup, tetapi mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia telah memberikan sekitar 30% ikan naga yang dia tangkap dalam setengah bulan terakhir ini. Hukum gagal ketika terlalu banyak orang bersalah. Selain itu, saya menculik Celestial untuknya. Saya ragu dia akan sangat peduli tentang beberapa ikan. Sambil menggosok hidungnya, dia berdeham dan dengan lahap melahap sisa ikan yang dia bakar. Di kedalaman istana kekaisaran, tangki dibuka, dan Saint Emperor perlahan-lahan muncul, pakaian hijaunya berdesir ditiup angin. 3 Celestial yang telah berkumpul dengan cepat membungkuk memberi salam. Ekspresi tak sedap dipandang bisa terlihat di wajah Saint Emperor. Mengingat betapa kerasnya makhluk surgawi berbicara beberapa saat sebelumnya, memperkuat suara mereka dengan basis kultivasi mereka, mustahil baginya untuk tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Setelah mengirimkan akal surgawi keluar ke kota untuk memeriksa situasi, ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Ekspresi tak sedap dipandang bisa terlihat di wajah Saint Emperor. Mengingat betapa kerasnya makhluk surgawi berbicara beberapa saat sebelumnya, memperkuat suara mereka dengan basis kultivasi mereka, mustahil baginya untuk tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Setelah mengirimkan akal surgawi keluar ke kota untuk memeriksa situasi, ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Semuanya membuatnya merasa sangat terguncang. Lagi pula, hampir 20% ikan di kolam surga itu lenyap membuatnya merasa ditusuk ke jantung. Ikan saya, dia bergumam dengan marah, melakukan yang terbaik untuk mengendalikan napasnya saat dia menatap 3 langit. Secara alami, dia tahu persis apa yang sedang mereka lakukan. Mereka berusaha untuk mendapatkan manfaat dari Bai Xiaochun, dan pada saat yang sama, memastikan mereka tidak terlibat. Kemudian dia mempertimbangkan berapa banyak ikan yang telah diberikan Bai Xiaochun kepada anggota aristokrasi lainnya. Meskipun dia tidak memberikan ikan kepada semua orang, dia telah memastikan untuk menyertakan semua orang yang paling penting. Menghadapi berkedut, dia menyadari bahwa apapun yang dia lakukan sekarang tidak akan seefektif meninju bantal. Tidak hanya status Bai Xiaochun sangat unik, tetapi ia telah memberikan ikan kepada terlalu banyak orang. Saint Emperor sudah bisa merasakan sakit kepala hebat datang. Dalam hal menghukum Bai Xiaochun, dia jelas tidak bisa mengeksekusinya. Dan menguncinya juga sepertinya juga bukan opsi yang layak. Dia bisa memungut denda, tetapi saat ini, Bai Xiaochun hampir tidak memiliki kekayaan. Jelas, dia tidak perlu takut pada departemen itu. Dalam hal status istimewanya, Saint Emperor telah sampai pada kesimpulan bahwa hal terbaik adalah mengirim dia pergi dari ibu kota. Bermain bagus, Bai Xiaochun. Kau memaksaku untuk membiarkanmu pergi. Beberapa saat kemudian, Saint Emperor melambaikan tangan kanannya ke arah kolam surga, menyebabkan ki dingin keluar dari kota kekaisaran. Dalam sekejap mata, suara retak memenuhi udara saat kolam surga mulai membeku. Setelah 10 napas waktu berlalu, permukaan danau itu es padat. Sekarang benar-benar disegel, sehingga mustahil bagi siapapun dengan basis budidaya yang lebih rendah dari Saint Emperor untuk melakukan penangkapan ikan. Dalam sekejap mata, suara retak memenuhi udara saat kolam surga mulai membeku. Setelah 10 napas waktu berlalu, permukaan danau itu es padat. Sekarang benar-benar disegel, sehingga mustahil bagi siapapun dengan basis budidaya yang lebih rendah dari Saint Emperor untuk melakukan penangkapan ikan. Mari kita lihat bagaimana kamu memancing sekarang. Geramnya pada dirinya sendiri. Sambil mengayun-ayunkan lengan bajunya, ia mengabaikan ketiga benda langit dan kembali ke sumur untuk melanjutkan sesi meditasi terpencilnya. Para Celestial saling menatap, membersihkan tenggorokan mereka, dan kemudian pergi. Segera, berita menyebar di mana-mana tentang kolam telah disegel. Bai Xiaochun mendapat kabar dari para pejabat pengadilan bahwa ia telah menjadi ramah dengan. Meskipun ada sedikit keributan, itu bukan masalah besar. Kenyataannya, meski tidak terlalu senang dengan cara penanganannya, banyak orang menghela napas lega karena krisis khusus ini sekarang telah terselesaikan. Sangat pelit, Bai Xiaochun menggerutu. Dia adalah Saint Emperor yang perkasa. Ada lebih dari 20.000 ikan naga yang tersisa di kolam itu. Saya hanya mendapat sekitar 3.000 sejauh ini. Saya akan mengatakan 10.000 akan menjadi batas yang baik. Saya menginvestasikan banyak pil fantasi ke dalam usaha ini. Terlepas dari semua ikan naga surgawi yang telah dia makan sejauh ini, dia masih agak jauh dari terobosan basis budidaya. Sayang sekali. Namun, pemandangan kolam surgawi yang ditutupi es membuatnya ragu-ragu.
Aneh, sesuatu tentang itu kelihatannya tidak aktif. Bai Xiaochun sudah terkenal karena menculik Ghost Mother, dan juga statusnya sebagai Arch-Ancestor dari Heavenspan Realm. Tapi sekarang dia bahkan lebih terkenal, berkat ikan naga surgawi. Hampir semalam bahwa nama Duke Heavenspan Bai Xiaochun mengguncang semua kota Saint Emperor. Apakah kamu mendengar? Duke Heavenspan menangkap lebih dari 3.000 ikan naga, tetapi pada akhirnya, Yang Mulia Kaisar tidak menghukumnya sama sekali. Tidak hanya dia tidak menghukumnya, Yang Mulia Kaisar benar-benar menyegel seluruh kolam surgawi. Dia benar-benar memaksa Saint Emperor untuk menyegel kolam surgawi. Bai Xiaochun ini benar-benar tak terduga. Saya yakin jika Anda memberinya setengah bulan lagi, dia akan menangkap begitu banyak ikan naga di surga sehingga mereka punah. Segala macam pembicaraan menyebar di dalam kota, dan sekali lagi, Bai Xiaochun merasakan bagaimana rasanya menjadi pusat dari perhatian. Jumlah mata yang terkunci padanya ketika dia keluar sekarang berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan menunjuk padanya dan saling berbisik. Sepertinya aku benar-benar luar biasa. Bahkan para kultivator di domain abadi Eternal dapat menahan emosi mereka ketika menatapku. Dia berdeham saat dia menikmati sensasi itu. Baginya, itu tidak terasa aneh sama sekali. Bagaimanapun, dia telah mengalami situasi seperti ini berkali-kali sebelumnya. Namun, bahkan ketika dia mendesah dalam kepuasan, Wildelander Heavenly Marquis Liu memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk menulis pidato panjang untuk disampaikan kepada Saint Emperor, di mana dia benar-benar mengecam Bai Xiaochun. Kali berikutnya pengadilan sedang berlangsung, Heavenly Marquis Liu berjalan di depan semua pejabat pengadilan, dan menggenggam tangan secara formal kepada Saint Emperor. Lalu dia menyampaikan pidatonya, nyaris berhenti untuk mengambil napas saat dia berbicara. Saya, hamba Anda, akan menjelaskan cara yang digunakan Bai Xiaochun untuk mencuri ikan naga. Berdasarkan analisis ekstensif pelayanmu, dan juga pemahamanku tentang Bai Xiaochun, ditambah pengeluaran yang signifikan di pihakku untuk membeli ikan naga yang sebenarnya untuk dipelajari, aku akhirnya mengerti apa yang terjadi. Yang Mulia, Bai Xiaochun pasti menggunakan beberapa jenis pil obat. Aku tidak tahu banyak tentang teknik meramu obat dari Heavenspan Realm, tapi aku tahu bahwa mereka berbeda dari yang ada di dinasti Saint Emperor. Oleh karena itu, saya yakin bahwa dia menggunakan beberapa obat khusus untuk mendatangkan malapetaka pada ikan naga surgawi yang dihormati, dan mencuri mereka. Ikan naga surgawi adalah korban yang tidak bersalah, dan juga harta nasional. Mereka tidak terbiasa dengan kejahatan yang bersembunyi di hati manusia. Dengan demikian, mereka dibantai dengan kejam, dalam keguguran keadilan yang paling mengerikan dan belum pernah terjadi sebelumnya yang pernah dilakukan sejak berdirinya dinasti. Manusia dan dewa sama-sama marah, dan karenanya, saya ingin menuntut ganti rugi atas keluhan ikan naga surgawi. Yang Mulia, saya mohon Anda untuk melemparkan Bai Xiaochun ke kolam surga dan membiarkan ikan memakannya. Bai Xiaochun tersentak menanggapi kata-katanya. Pengadilan diadakan sebulan sekali, dan ini adalah pertama kalinya dia hadir. Awalnya dia gugup, khawatir ada yang akan membesarkan ikan naga. Ketika sidang berlangsung, sepertinya tidak ada yang berencana. Sang Kaisar Suci tetap hangat dan tampaknya sudah tenang. Tapi kemudian, dengan cara yang benar-benar tidak terduga, Heavenly Marquis Liu tiba-tiba melompat keluar dengan tuduhannya. Benar-benar menyebalkan. Baiklah, Liu tua, gumamnya dalam hati. Aku mengerti bagaimana ini. Kembali ketika saya membagikan ikan naga surgawi, saya memberikan beberapa tambahan untuk Anda, demi alam Heavenspan. Dan sekarang Anda ingin memberi saya makan ikan. Oh, kamu tunggu saja dan lihat apa yang akan aku dapatkan untukmu. Terkekeh dingin di dalam hatinya, dia mulai membuat rencana bagaimana mengajarkan pelajaran surgawi Marquis Liu. Kembali di Wildlands, dia akhirnya melarikan diri ke tembok besar, tapi sekarang, dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Banyak ekspresi aneh bisa terlihat di wajah para pejabat di alun-alun. Mereka memandang Heavenly Marquis Liu, dan kemudian Bai Xiaochun, dan tidak ada yang berbicara. Cukup banyak orang yang mengerutkan kening dengan dingin pada Heavenly Marquis Liu. Bukannya orang-orang tiba-tiba beralih ke berpihak pada Bai Xiaochun. Biasanya, mereka akan senang memukulnya ketika dia jatuh. Namun, mereka semua menerima hadiah ikan naga surgawi darinya. Meskipun mereka menyesal melakukan itu, apa yang dilakukan telah dilakukan. Bahkan Saint Emperor tidak ingin mengemukakan masalah ini lagi, dan agak frustrasi karena lelaki Liu ini begitu bodoh sehingga membawa masalah ini ke pengadilan. Kerutan muncul di wajah Saint Emperor. Bagaimanapun, Bai Xiaochun adalah biang keladi dari bencana ikan naga surgawi, tetapi hampir semua orang penting lainnya di aristokrasi bergabung dalam. Itu sakit kepala yang besar tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Lebih jauh lagi, di masa lalu, dia tidak akan pernah berpikir untuk memakan ikan naga. Karena mereka adalah harta nasional, dia hanya membagikannya sebagai hadiah. Tapi sekarang, sejauh apa yang baru saja ditunjukkan Heavenly Marquis Liu, itu bukan apa-apa yang belum diketahui Santo Kaisar. Setelah peristiwa utama dimainkan, ia melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap kolam surga, dan menemukan bukti yang menunjuk pada kesimpulan itu.
Namun, pada saat itu tidak masalah. Selain itu, Bai Xiaochun sangat berhati-hati, dan hanya bukti yang paling jejak dan samar yang tertinggal. Jika Saint Emperor benar-benar ingin mengejar masalah ini, dia bisa melakukannya. Tetapi setelah mempertimbangkan semuanya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Tapi dia memang punya intinya. Jika dia membuka segel kolam kemudian, dan Bai Xiaochun kembali memancing, maka dia akan mencari mati. Menahan kekesalannya, Saint Emperor dengan dingin berkata, apakah Anda punya bukti, subjek tersayang? Lakukan penyelidikan, Yang Mulia. Surgawi Markis Liu menjawab dengan penuh semangat. Kamu pasti akan menemukan bukti. Sangat baik, Anda diberhentikan. Saya akan mengatur penyelidikan. Dengan itu, Saint Emperor bangkit, menunjukkan bahwa pengadilan ditunda. Ketika kerumunan tersebar, banyak pandangan dingin dilemparkan ke arah Surgawi Markis Liu. Marquis Li Surgawi Liu dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan tiba-tiba menggigil ketika dia menyadari implikasi dari apa yang dikatakan Santo Kaisar. Kalian tidak mengerti, serunya dalam hati. Kau akan menyesali ini. Bai Xiaochun adalah bencana alami. Marquis Li Surgawi Liu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, sedangkan Bai Xiaochun sebenarnya sangat marah. Mendengus dingin, dia melotot ke Surgawi Markis Liu, lebih bertekad untuk memberinya pelajaran. Saat ini akhir musim gugur. Setelah meninggalkan pengadilan dan kembali ke tanahnya yang diberkati, Bai Xiaochun terus merenungkan bagaimana menghadapi Surgawi Markis Liu, dan pada saat yang sama, mempertimbangkan apa yang harus dilakukan terhadap permukaan beku kolam surga. Akhirnya, dia menghela nafas. Yah, mengingat ikan naga surgawi mulai kehilangan keefektifannya, kurasa tidak apa-apa jika aku tidak menangkap ikan untuk mereka. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melanjutkan perjalanannya ke tanah yang diberkati. Namun, pada satu titik di sepanjang jalan, ia kebetulan melihat lapisan es tebal di atas kolam surga, dan hampir tidak bisa melihat apa yang tampak seperti ikan naga surgawi membenturkan kepalanya ke es seolah-olah akan pecah sayate. Sayangnya, teknik magis yang telah digunakan untuk menyegel kolam itu terlalu kuat, membuat es tidak mungkin pecah. Namun, apa yang dilihat Bai Xiaochun menyebabkan keringat keluar di dahinya. Aku tahu aku lupa sesuatu. Pikirnya, matanya melebar dan hatinya mulai berpacu. Dia baru saja menyadari bahwa ada sesuatu yang dia abaikan. Ikan itu, sudah kecanduan fantasy pills. Kembali ketika saya memancing selama setengah bulan, saya masih kadang-kadang melemparkan beberapa pil fantasi ke dalam air untuk mengekang keinginan mereka. Tapi sekarang setelah kolam disegel, ikan sama sekali tidak punya pil fantasi. Mereka pada dasarnya sudah keluar dari pil kalkun dingin. Lebih banyak keringat mulai menetes ke wajahnya. Ya, itu tidak seperti ikan yang benar-benar akan menjadi gila, kan? Jantung berdebar, dia dianggap akan memperingatkan Santo Kaisar. Namun, sepertinya itu hanya akan meminta masalah. Ya, dia mungkin tidak akan menyalahkanku untuk ini, kan? Dia yang menyegel kolam surgawi. Bergumam pada dirinya sendiri dengan cara ini, dia bergegas kembali ke tanahnya yang diberkati. Selama beberapa hari berikutnya, ia kesal. Bahkan daun gemerisik sekecil apapun akan mengejutkannya. Untuk beberapa alasan, ia yakin bahwa ikan naga akan benar-benar menjadi gila kapan saja. Aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak pil fantasi kepada mereka. Bahkan ketika dia menghela nafas dan merenungkan masalah, semua Saint Emperor City gemetar. Aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak pil fantasi kepada mereka. Bahkan ketika dia menghela nafas dan merenungkan masalah, semua Saint Emperor City gemetar. Semuanya bergetar, mulai dari daun teratai hingga bangunan di atasnya. Bahkan istana kekaisaran dan bunga lotus bergetar. Seketika, para pembudidaya di mana-mana bergegas ke tempat terbuka untuk melihat apa yang sedang terjadi. Apa yang baru saja terjadi? Apakah musuh menyerang? Para pejabat pengadilan semuanya terguncang. Chen Su dan para celestial lainnya mengirim indera surgawi mereka untuk melihat apa yang terjadi. Perasaan surgawi juga dicurahkan dari istana kekaisaran untuk menyapu semua langit dan bumi. Itu, capung surgawi. Mereka menjadi gila. Mereka memakan daun teratai. Karena ikan itu tidak bisa menembus lapisan es, mereka mulai mengunyah daun teratai, dasar kota. Ketika Bai Xiaochun menyadari apa yang sedang terjadi, rahangnya jatuh, dan dia hampir mulai menangis. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel.